siang anak-anak, kembali berjumpa dengan Pak Yadi ya. Bagaimana kabar kalian pada saat ini? Semoga kalian selalu diberi rahmat kesehatan oleh Tuhan, selalu dijaga sehingga beroleh keselamatan. Pak Yadi saat ini berbahagia sekali karena hari ini kita hendak belajar bersama tentang makna proklamasi yang berada dalam muatan pelajaran IPS. Oleh karena itu, Pak Yadi mohon agar kalian mempersiapkan diri dengan baik agar materi-materi yang nanti tidak disampaikan oleh Pak Yadi dapat kalian cerna dengan baik. Anak-anak, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Nah, karena kekayaan alam yang melimpah itulah banyak bangsa-bangsa di luar sana yang ingin menguasai Indonesia, yang ingin menjajah Indonesia. Bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, oleh Portugis dan bangsa yang lain. Dengan ketekunan bangsa Indonesia berupaya untuk berjuang bisa mengusir penjajahan itu, yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Nah, ini yang harus kalian perhatikan, bagaimana peristiwanya sampai bangsa Indonesia beroleh kemerdekaan. Apakah ini hadiah dari bangsa lain atau murni perjuangan bangsa Indonesia? Oleh karena itu, mari kita cermati bersama-sama. Pada masa-masa menjelang proklamasi kemerdekaan, hal-hal yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian pahami adalah hal-hal seperti ini. Kalau boleh Pak Yadi katakan, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan itu apa saja? Coba sekarang perhatikan penjelasan dari Pak Yadi. Yang pertama, sebelum bangsa Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, kita dijajah oleh bangsa Jepang. 3,5 tahun kita dijajah, tapi kita tetap tekun berjuang bagaimana kita bisa merdeka. Oleh karena itu, pada masa-masa sebelum proklamasi, ada peristiwa yang sangat penting saat itu, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Mengapa sampai Jepang punya kekuatan militer yang sangat besar bisa menyerah? Peristiwanya adalah pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Bomnya bukan bom biasa, tapi ini adalah bom atom yang meluluh lantakan Hiroshima sebagai kota besar saat itu. Dilanjutkan tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dibom oleh sekutu. Karena dua kota yang dibom oleh sekutu inilah kemudian Jepang mengalami penderitaan yang luar biasa. Rakyatnya mengalami kelemahan mental yang luar biasa dan korban jiwa yang banyak. Para pemuda yang saat itu berada di Indonesia mendengar bahwasanya Jepang saat itu sudah mengalami penurunan kekuatannya. Oleh karena itu, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat bertolak ke Vietnam. Bertolaknya tanggal 9 ya, tanggal 9 Agustus untuk bertemu dengan Terauchi. Terauchi itu penguasa Jepang yang saat itu yang berada di Vietnam. Tujuannya apa? Mereka bertemu di Vietnam untuk membahas rencana kemerdekaan Indonesia. Mengapa Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman ini berupaya bisa bertemu? Karena beliau ini tahu bahwa Jepang sudah lemah kekuatannya. Dari peristiwa pengeboman ini, lalu juga upaya dari bangsa Indonesia untuk bisa memerdekakan diri, tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah, kalah secara total kepada sekutu.
Ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pejuang-pejuang Indonesia saat itu. Ini adalah peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ya, begitu tahu pemuda-pemuda Indonesia Jepang mengalami kekalahan, Jepang menyerah total kepada sekutu, kemudian para pemuda punya keinginan agar kita segera memerdekakan diri menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda ini membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Dulu tadi katanya ke Vietnam, ya. Dari Vietnam kemudian kembali ke Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, tanggal 16 Agustus, para pemuda ini membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan negara kita menjadi bangsa, menjadi negara yang merdeka. Mendesak, tapi saat itu memang ada pertentangan antara para pemuda dengan para tokoh-tokoh yang sudah tua. Kalau para generasi tua menginginkan nanti dulu dengan pertimbangan, lalu para pemuda ingin segera memerdekakan diri menjadi bangsa yang merdeka. Para pemuda itu siapa? Di antaranya adalah Sultan Syahrir, ada Wikana, ada Darwis, dan ada Khairul Saleh. Nah, setelah diajak ke Rengas Dengklok, kemudian diminta oleh para pemuda untuk segera memerdekakan diri. Pada tanggal 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka langkah pertama adalah menuju ke rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda ini adalah tentara Jepang, tetapi yang peduli terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka. Di rumah Laksamana Maeda inilah kemudian dirumuskan tentang naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang merumuskan siapa? Dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Beliau bertiga ini berunding naskah proklamasi bagaimana bentuknya. Terus Bung Hatta mengusulkan salah satu untaian kata yang saat ini masih digunakan menjadi naskah resmi adalah satu kalimat yang penting ini ya. Kamu tahu enggak naskah proklamasi bagaimana? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai ini adalah usulan dari Bung Karno. Hal-hal yang mengenai kekuasaan Indonesia Tenggara itu diusulkan oleh Bung Karno. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu yang mengusulkan adalah Bung Karno. Setelah rumusan tersusun, kemudian naskah itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Sebagai surat resmi tentu saja harus ada yang tanda tangan. Para pemuda saat itu bingung siapa yang tanda tangan ini. Kemudian oleh Sukarni diusulkan yang menandatangani ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno nanti membacakan naskah proklamasi, Bung Hattanya nanti yang mendampingi. Dan usul itu disetujui. Kemudian yang berikutnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, Bung Karno membacakan teks proklamasi. Pukul 10, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno yang didampingi oleh Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan telah dibacakannya teks proklamasi itu berarti bangsa Indonesia menyatakan diri
bebas dari penjajahan. Setelah teks proklamasi dibacakan, dilanjutkan dengan acara pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhud dan Latif Hindraningrat. Pengibaran bendera itu kemudian diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Ciptaan siapa? Ya, ciptaan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman. Ini adalah titik krusial bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka setelah Bung Karno membacakan naskah proklamasi menjadi bangsa yang merdeka. Begitu gembiranya bangsa Indonesia saat itu. Seluruh pelosok tanah air bersukacita dengan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Karena bangsa Indonesia saat itu juga pada tanggal 17 Agustus telah merdeka. Dan merdeka itu bisa kita nikmati hingga saat ini. Nah, anak-anak, teks proklamasi yang dibacakan Bung Karno yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka melalui proses yang panjang, melalui perjuangan yang sangat panjang, sehingga proklamasi ini memiliki makna yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, bagi Pak Yadi, bagi kalian, dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana makna proklamasi itu hingga saat ini bagi bangsa Indonesia? Makna proklamasi itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan sebagai puncak perjuangan? Karena dengan dinyatakannya sebagai bangsa yang merdeka, berarti kita telah bebas dari penjajahan. Perjuangan itu telah mencapai titik yang sangat menggembirakan, yaitu menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian dengan proklamasi itu juga telah berdiri suatu negara yang diimpikan oleh para pejuang, yaitu negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara milik kita bersama. Proklamasi juga memiliki arti sebagai titik balik kehidupan bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan titik balik? Karena sebelum proklamasi kita menjadi bangsa yang terjajah, menjadi bangsa yang tidak punya wewenang di tanah kelahiran kita sendiri, menjadi bangsa yang tidak punya kuasa, karena kuasa kita diambil alih oleh penjajah. Saat proklamasi itulah kemudian kita memiliki kehidupan baru, menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang boleh mengatur negara kita sendiri. Negara kita bisa kita kuasai sendiri dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan upaya untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi juga memiliki arti bebas dan berwenang untuk menyusun pemerintahan Indonesia. Salah satu syarat suatu negara itu merdeka adalah satu, memiliki wilayah, dua, memiliki pemerintahan. Kita sudah punya wilayah, tapi saat dijajah kita belum punya pemerintahan. Saat proklamasi itulah kemudian kita mulai berani menyusun pemerintahan karena kita sudah memiliki kuasa dan wewenang sendiri. Proklamasi juga bisa diartikan sebagai jembatan emas untuk membangun bangsa yang sejahtera, sebagai jembatan emas untuk memulai pembangunan agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang sejahtera. Itu anak-anak pembelajaran kita pada saat ini, pada hari ini, dengan materi makna proklamasi. Semoga sedikit kilas peristiwa sebelum proklamasi bisa kalian pahami bersama. Mungkin perlu Pak Yati ulangi. Sebelum proklamasi ada peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Para pemuda juga membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok. Lalu juga
dirumuskannya teks proklamasi di Rumah Laksamana Medan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus menjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini memiliki makna yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga uraian singkat dari Pak Yadi tentang makna proklamasi ini sungguh-sungguh bisa kalian pahami bersama. Kalau sekali menonton video kalian belum paham, tolong untuk diulang yang kedua, diulang yang ketiga. Dengan materi yang telah kami sampaikan ini, yang telah Pak Yadi sampaikan, semoga kalian berupaya untuk bisa memahami sehingga menjadi bekal kalian untuk memiliki pengetahuan yang memadai sehingga memiliki modal apabila kalian nanti tidak menghadapi ulangan akhir tahun dan juga ujian kelas 6 nanti. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan oleh Pak Yadi. Sebelum ditutup, Pak Yadi mohon agar kalian tetap tekun untuk belajar, tertib untuk mengerjakan latihan-latihan soal, dan jangan lupa juga untuk selalu taat pada orang tua. Dan satu hal juga, selalu tekun berdoa agar kalian selalu diberi rahmat kesehatan oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih.